Gukesh Domaraju, remaja asal India, berhasil membuktikan bahwa dia layak menjadi top contender dalam perebutan gelar juara dunia. Di game ke-11, Gukesh mengalahkan Ding Liren. Permainan dimulai dengan pembukaan reti kuda F3, dijawab D5. Setelah itu, Gukesh memberikan pion C4. Ding Liren memilih untuk meneruskan pion, kemudian B4. Dua pion berada di sayap menteri hitam. Oleh karena itu, Ding Liren mencoba untuk merusaknya dengan C5. Namun, Gukesh mengabaikan dan dia mendorong pion E3. Jika pion C makan pion B, maka pion makan pion. Dan jika pion D makan pion, pion F makan pion. Posisi ini masih seimbang dan cukup menarik. Pada game sesungguhnya, Ding Liren memilih untuk menyimbangkan kuda F6. Dijawab dengan A3 setelah gajah mempining kuda, terjadi pertukaran pion di petak center. Pion makan pion, kemudian gajah diusir. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, pion B terancam. Oleh karena itu, Ding Liren menjaga pion B dengan menteri. Di posisi ini, Gukesh memainkan langkah yang membuat keunggulan putih yang tadinya besar menjadi berkurang. Dia mendorong G3. Tujuannya adalah untuk pengembangan gajah petak gelap, namun ini membuat gajah petak terang memiliki opsi pengembangan yang hanya ke petak E2. Merespon hal ini, Ding Liren kemudian mendorong A5, menyerang melalui sayap menteri, tetapi Gukesh tidak mengambil pion karena itu tidak akan menguntungkannya. Dia mendorong B5 dan kuda B ke petak D7. Setelah itu, Gukesh mendorong G3. Ternyata, Gukesh mempersiapkan gajah fianchetto. Olehnya itu, Ding Liren menempatkan kuda di petak C5. Kuda ini membantu menteri untuk menjaga pion B. Setelah itu, gajah fianchetto. Gukesh menggoda Ding Liren untuk memainkan langkah forking. Jika forking terjadi, maka menteri makan pion menyerang menteri. Setelah menteri makan menteri, gajah makan menteri, benteng terancam. Apabila benteng menyerang balik gajah, maka gajah mundur dengan tempo skak. Setelah raja lari ke petak D8, gajah fianchetto. Kalaupun kuda makan benteng, maka gajah makan kuda. Di posisi ini terlihat bahwa putih kalah benteng. Namun putih punya dua pion bebas yang sangat potensial. Analisa engine menunjukkan bahwa putih masih lebih unggul. Ding Liren tentu saja telah memperhitungkan hal itu. Di posisi ini, dia menarik mundur kuda F ke petak D7. Setelah itu, Gukesh rokade untuk mengamankan raja dan kuda ke petak E5. Ancaman pada menteri. Gukesh melarikan menterinya ke petak F4. Sebuah tekanan pada pion. Selain itu, Gukesh juga memberikan pion D untuk Ding Liren. Jika kuda C memukul pion, maka menteri E4, tekanan pada pion B7. Setelah E6, maka menteri makan pion, menteri makan menteri, gajah makan menteri. Setelah benteng B8, gajah mundur ke petak E4 dan kuda C5. Ancaman balik pada gajah. Posisi ini masih seimbang dan menarik. Ding Liren di posisi ini rupanya tidak tertarik untuk mengambil pion. Dia memilih untuk menempatkan benteng di petak D8 menjaga pionnya. Setelah itu, benteng ke petak D1. Gukesh mempersiapkan sebuah jebakan. Jika kuda makan pion, maka benteng makan kuda. Setelah kuda makan benteng, menteri makan menteri. Hitam kalah dengan cara yang sangat mengenaskan.
Kalaupun kuda makan gajah, maka gajah makan pion, dan ancaman skak di langkah selanjutnya. Hitam harus mendorong F5 untuk membuat ruang pelarian bagi rajanya. Tentu saja, Ding Liren tidak serakah untuk makan pion. Dia mendorong pion G6 mempersiapkan gajah fianchetto nantinya. Di posisi ini, Gukes mendorong A4 untuk memperkuat pion. Setelah itu, H5 dibalas dengan B6. Gukes mengorbankan sebuah pion. Tentu saja jika menteri makan pion, maka kuda E5 akan jatuh. Oleh karena itu, menteri tetap di petak D6, memberikan penjagaan pada kudanya. Di posisi ini, gajah A3 dimainkan sebuah pining pada kuda dan juga menteri. Setelah itu, Ding Liren membalas dengan langkah yang sangat cerdik, gajah E6. Di posisi ini, Gukes harus menukar gajah. Setelah itu, Ding Liren punya dua pilihan, mengambil menteri atau mengambil gajah. Dan langkah terbaik dimainkan Ding Liren, dia mengambil gajah. Setelah itu, menteri menyingkir ke petak F4, memberikan tekanan pada pion. Di posisi ini, Ding Liren menarik mundur kudanya. Dengan demikian, pion B siap untuk dihantam. Gukes membalas dengan pengimbangan kuda di petak A3. Ding Liren tidak terburu-buru untuk makan pion. Dia memilih untuk menempatkan bentengnya di petak D7. Namun langkah ini menurut engine adalah sebuah kesalahan. Di posisi ini, Gukes menarik mundur kudanya di petak C2, kembali menawarkan pion B. Dan kali ini, Ding Liren yakin dan berani untuk mengambil pion. Setelah itu, benteng A masuk ke petak B1 menyerang menteri. Menteri lari di petak C7, lalu benteng B5. Kemudian, Ding Liren rokade untuk mengamankan rajanya dan kuda mundur di petak A1, memainkan manuver ke tempat yang lebih bagus. Selanjutnya, Ding Liren menempatkan bentengnya di petak B8, dibalas dengan kuda B3 bersiap untuk mengancam benteng. Dan di posisi inilah Ding Liren membuat kesalahan. Dia mendorong E6. Langkah ini adalah langkah blunder. Tujuan Ding Liren adalah memberikan ruang pelarian bagi benteng jika diserang. Gukes Domaraju tetap melanjutkan serangan dengan kuda. Setelah itu, benteng menyingkir ke petak E7 seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya. Di posisi ini, langkah terbaik bagi putih adalah kuda makan pion. Setelah benteng makan kuda, maka menteri makan kuda. Menteri makan menteri, gajah makan menteri. Benteng menyingkir ke petak A7. Analisa engine menunjukkan bahwa ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk putih. Akan tetapi, Gukes melewatkan kesempatan itu. Dia memilih untuk menempatkan bentengnya di petak A1. Menurut analisa engine, keunggulan putih menjadi berkurang. Di posisi ini, ternyata tekanan benteng ini membuat Ding Liren membuat blunder. Dia memilih untuk menempatkan menterinya di petak C8. Tujuannya adalah untuk menjaga pion. Namun demikian, kali ini Gukes Domaraju berhasil memanfaatkan blunder ini dengan sangat baik. Gukes mengorbankan menterinya dan Ding Liren langsung menyerah. Jika pion makan menteri, maka benteng makan benteng. Setelah menteri makan benteng, benteng makan menteri. Kalaupun raja lari ke petak G7, maka hitam telah kalah satu perwira. Dan jika menteri makan menteri, maka gajah makan menteri. Hitam kalah perwira. Kalau dipaksakan dengan pion makan gajah, maka benteng makan benteng. Setelah raja lari, benteng kembali akan diadu.
hitam tidak akan punya kesempatan untuk menang. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gen Sunasumus.